Pagi hari ini kita bahas selengkapnya bersama narasumber kita, tentunya langsung saja kita sapa beliau. Ada Ustadz Muhammad Junaidi Sahal SAG. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kabar Raga. baik Ustadz ya? Baik. Suara saya bisa ketangkap enak Mas Raga? Alhamdulillah bisa ketangkap Ustadz. Posisi lagi di mana Ustadz? Luar kota? Enggak, di dalam ruangan. Cuman saya nggak pakai headset ini. Saya mencoba mau merekam. Oke, baik Ustadz. Ya, baik Ustadz. Di pagi hari ini kita masih peringati momen Hari Guru Nasional Ustadz ya. Dan tema yang kita ambil pagi hari ini adalah Jadilah Guru yang Rabbani. Motivasi dari Quran Surah Al-Imran ayat yang ke-79. Seperti apa Ustadz penjelasannya? Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa nasdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhalla wa azilla aw uzalla aw adlima aw udlama أو أجهل يجال علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال. Halo? Ya, ini suaranya agak putus-putus. Putus-putus ya? Iya. Coba sekarang putus-putus nggak? Nah, ini sudah tidak Ustaz. Baik. Ya, saya coba ulang. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujala alayya rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakash syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizahumullah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin, hafizahumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersua kembali untuk kembali berinteraksi dengan Al-Quran, menggali spirit dari ayat demi ayat, dari ayat-ayat Allah Rabbul Alamin, untuk kita cari motivasi dan spiritnya dalam rangka untuk membuat kita semakin hidup di dalam kehidupan ini, semakin kita benar-benar memiliki makna dalam kita hidup di dunia ini dengan kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan semoga kekuatan keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita memiliki semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini bisa terus ada dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Amin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, mitra muslim, hafizahumullah, kali ini saya ingin membahas satu tema, yaitu jadilah guru yang Rabbani. Mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya, mudah-mudahan para guru-guru kita termasuk di dalamnya ini. Karena yang namanya guru ini, sebagaimana tadi Mas Raga bilang, adalah profesi yang mulia. Bahkan disebut dengan istilah pahlawan meskipun tak berjasa, tak ada tanda-tanda jasa, maksud saya tak ada pemberian penyematan tanda-tanda jasa. Pahlawan yang menjadi penentu munculnya pahlawan-pahlawan yang lain. Tanpa guru, mitra muslim, nggak ada pahlawan di Ponorogo.
Tanpa guru nggak ada pahlawan Patimura. Tanpa guru nggak ada pahlawan-pahlawan kita ya. Pahlawan-pahlawan kita yang diberi sematan jasa yang luar biasa oleh negara, itu muncul dari sosok pahlawan yang tak berjasa, tak ada tanda jasanya. Pahlawan yang tidak diberi sematan jasa atau piagam lainnya. Itulah yang bisa memunculkan pahlawan-pahlawan sejati di negeri ini, saudara. Guru adalah profesi yang mulia. Guru adalah sosok penentu perubahan akan peradaban suatu bangsa. Karena dengan guru, seorang dapat mengenal Tuhannya. Dan dengan ketika seseorang sudah bisa mengenal Tuhan, maka beradablah satu bangsa. Karena bangsa yang beradab adalah bangsa yang mengenal Tuhan. Dan cara mengenal Tuhan tentu melalui seorang guru. Karena itu ada sebuah athar, sebuah ujaran dalam bahasa Arab, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai tak ada guru nih, ma'araftu rabbi, aku nggak bakalan bisa mengenal Tuhanku. Dan ada sebuah nasyid yang juga luar biasa indahnya. Bagaimana menempatkan guru ini sesuatu yang luar biasa, menempatkan guru sesuatu yang sangat mulia. Dan nasyid ini kalau Bapak Ibu mitra muslim bisa browsing di internet, banyak itu. Man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana kan begitu. Man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Artinya apa? Man ana, siapa saya gitu ya. Siapa pahlawan-pahlawan itu? Siapa profesor itu? Siapa guru besar itu? Siapa Joni Disahal? Siapa Ustadz Fulan? Siapa Kiai Fulan? Laulakum, kalau nggak ada engkau hai guru. Nah, gurulah yang memunculkan guru besar. Gurulah yang memunculkan guru-guru yang lain. Gurulah yang memunculkan orang-orang besar. Oh, seorang guru, profesor, doktor, kiai haji, itu muncul dari guru yang dulu di madrasah, yang Masya Allah memberikan ta'lim, pengajaran, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, huruf-huruf hijaiyah. Itulah yang menjadikan orang-orang itu menjadi orang besar. Guru, man ana laulakum, siapa saya kalau bukan karena engkau. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum, bagaimana kami tidak bisa mencintaimu dan bagaimana kami tidak bisa berkumpul denganmu. Kami sungguh kepingin berkumpul dan mencintaimu, wahai para guru-guruku. Karena engkaulah aku bisa mengenal Allahu Rabbul Alamin. Karena engkaulah aku bisa menjadi orang yang dipandang juga oleh orang-orang lain. Itu kehebatan seorang guru. Karena itu guru itu segalanya dalam hidup seseorang. Siapapun ia, apakah itu orang tua sendiri, karena guru ini bisa siapa saja ya, bisa memang guru dalam arti disebut ustadz, guru dalam arti disebut dosen misalnya, atau bisa jadi guru itu orang tua kita sendiri. Orang tua kita sendiri itu bisa jadi guru bagi kita ya. Dan guru yang benar-benar dapat mengenalkan kepada Allah adalah kita sebut dengan istilah guru yang Rabbani. Ini terinspirasi dan termotivasi firman Allah surat Ali Imran ayat 79. Surat Ali Imran ayat 79. Di situ Allah berfirman, "Maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata, summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jadi dulu itu kalau ada nabi itu kan, nanti ujung-ujungnya itu nabi itu dijadikan Tuhan. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah pada waktu itu, ya orang-orang juga mencemooh. Yang mencemooh itu Yahudi misalnya ya. Itu mencemooh. Dulu juga ada nabi-nabi kayak kamu ya Muhammad, dan ujung-ujungnya akhirnya disembah juga. Apa kamu mau kita ingin menyembah dirimu? Maka Allah berkata ya seharusnya kunu, katakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian
Jadi yang diinginkan oleh seorang nabi, yang diinginkan oleh seorang rasul itu adalah apa? Kunu rabbaniyin. Umatnya itu jadilah kalian semua rabbaniyin. Bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dengan sifat-sifat rabbaniyin ini menyebabkan kalian mengajarkan Al-Quran dan menyebabkan kalian pula yang belajar Al-Quran. Dari sinilah kemudian para ulama memberikan definisi tentang masalah rabbaniyin. Di antaranya yang memberikan definisi itu Ibnu Abbas, Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri maksudnya, dan lainnya, itu menyatakan rabbaniyin itu adalah orang yang alim, orang yang faqih, orang yang sabar, orang yang bertakwa. Jadi ini saya kumpulkan ya dari semua definisi para ulama tentang rabbaniyin. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian, hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, dengan itu kalian selalu mengajarkan Alkitab, Al-Quran maksudnya, dan dengan itu kalian mau belajar. Bima kuntum tadrusun, dengan itu menyebabkan kalian juga mau belajar. Dan ini rabbaniin atau rabbani yang diterjemahkan oleh para ulama, yaitu guru yang alim, guru yang soleh, guru yang smart, ya, guru yang bertakwa kepada Allah. Ada itulah rabbaniin. Intinya, saudaraku ikhwata din hafizahumullah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah, guru yang rabbani itu adalah guru yang punya dua karakter saja sebenarnya, yaitu karakter tu'allimunal kitab, yaitu selalu mau mengajarkan Al-Quran. Jadi sudah yang di benaknya itu bagaimana Al-Quran bisa sampai kepada masyarakat, bagaimana Al-Quran itu bisa benar-benar menjadi jiwa masyarakat itu. Satu sisi dia selalu belajar, karena istilahnya itu tak mungkin ceret itu teko ya, itu bisa menuangkan air kalau di dalamnya nggak ada isinya, gitu kan. Al-faqid la yu'ti. Istilah para ulama, sesuatu yang kosong tidak akan bisa memberi, gitu kan ya. Jadi sesuatu yang kosong nggak akan memberi. Makanya seorang guru itu, intinya seorang guru itu ya mau belajar dan mau mengajarkan. Kalau cuman belajar doang tapi tak mau mengajarkan, dia bukan guru yang rabbani. Dia guru bisa jadi, tapi bukan rabbani. Atau sebaliknya, dia belajar aja, pintar, alim gitu kan, di perpustakaan saja, tapi disuruh ngajar nggak mau dia. Disuruh berdakwah nggak mau. Dia mendalami, dia riset dan sebagainya. Ini bukan guru yang rabbani. Jadi saudaraku ikhwatatina fidzakumullah, guru yang rabbani ini sebenarnya sebagaimana yang di Al-Quran dikatakan tadi, Ali Imran 79, itu adalah guru yang mau belajar dan mau mengajar. Guru yang mau mengajar dan guru yang mau belajar. Dan itu nanti akan muncul karakter-karakter cabangnya. Saya kumpulkan dari para ulama, karakter cabang dari guru rabbani yang mau mengajarkan dan mau belajar, itu ada 5, saudaraku. Itu ada 5. Yang pertama, mari kita coba kita bahas dulu. Yang pertama apa? Keikhlasan, yaitu menjernihkan dan membersihkan motivasinya ketika berdakwah, ketika ngajar, dari hal-hal keduniawian yang bisa merusak ukhrawi. Itu harus benar-benar karakter kayak begitu, kayak karakter ikhlas itu harus ada pada guru yang rabbani. Disebut guru rabbani, yang pertama keikhlasan yang luar biasa. Keikhlasan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kata Allah nih, ittabi'u, ikutlah kalian, man la yas'alukum, pada guru-guru, gitu loh kita terjemahkan seperti itu ya, terjemahan bebas. Ittabi'u, ikutlah kalian, man la yas'alukum, kepada guru-guru, kepada orang-orang yang la yas'alukum ajra, yang ketika berdakwah, ketika ngajarin, ketika beraktivitas untuk men-share ilmu, itu tidak minta upah apapun. Wahum muhtadun. Dan orang-orang yang begitu, guru-guru yang model kayak begini adalah guru-guru yang selalu dibimbing oleh Allahu Rabbul Alamin. Wahum muhtadun. Karena itu para guru mestinya
yakin pula dengan prinsip para nabi gitu kan ya. Jadi kalau guru di masa zaman nubuat Rasulullah Muhammad SAW itu kan alim, ulama, itu kan para guru, dan mereka posisinya sebagai warasatul anbiya, sebagai warathah, sebagai pewaris para nabi gitu kan ya. Jadi ya prinsip-prinsip para nabi itu juga harus dipakai gitu loh oleh kita. Prinsip para nabi, prinsip Nabi Muhammad di dalam berdakwah harus kita pakai. Dan prinsip Nabi Muhammad ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mitra muslim hafizakumullah yang insya Allah selalu dijaga sama Allah. Setelah saya cek itu masya Allah mirip redaksi yang digunakan, mirip prinsipnya itu. Apa prinsipnya? Yaitu prinsipnya itu ada dua redaksi. In ajriya illa 'alallah. Tidaklah aku ini melakukan apapun, tidaklah kami ingin diupah kecuali upahnya itu datangnya dari Allah. Itu bahasanya in ajriya illa 'alallah atau in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Jadi ada redaksi tidaklah aku kepingin diupah kecuali upah yang datangnya dari Rabb yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta ini. Itu prinsip para nabi dari mulai zaman Nabi Nuh itu juga begitu ngomongnya kepada umatnya, Nabi Hud, Nabi Yunus, nabi-nabi yang lain. Dan itu bertebaran, nanti bisa dicek di artikel saya, bertebaran ayat-ayat yang berbicara in ajriya illa 'alallah, in ajriya illa 'ala rabbil alamin, diulang-ulang sama Allah. Misalnya dalam surat Yunus 72, surat Hud 29 atau 51, dalam surat Asy-Syu'ara ada 109, 127, 145, 164, 180, surat Saba di ayat yang ke-47 yang semua redaksinya sama. Tidaklah kepingin diupah kecuali upah datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Ini saudaraku ikhwatadina fidzakumullah. Penting ini keikhlasan. Makanya harus dibedakan nih supaya nggak salah niat gitu loh. Harus dibedakan Bapak Ibu mitra muslim hafizakumullah antara istilah berdakwah dan istilah mengajar. Ini ijtihad analisa saya saja lah, bukan ijtihad, analisa saya saja. Bisa Anda berbeda dengan saya. Ada istilah mengajar dan ada istilah berdakwah. Kalau mengajar itu seperti dosen, itu kan ngajar itu ya. Seperti dosen, seperti guru-guru di SD, baik SD SD PNS maupun SD yang swasta misalnya gitu kan ya. Seperti PAUD itu kan ya. Guru TPQ dan lain sebagainya. Yang misalnya kalau di sini kan banyak itu kursus-kursus baca Al-Quran, kursus-kursus bahasa Arab misalnya yang ada di Al-Falah salah satunya, misalnya ada di Masjid Ampel juga ada misalnya gitu kan ya, lembaga pendidikan bahasa Arab misalnya begitu. Nah orang-orang yang ngajar di situ itu guru yang nanti sifatnya itu pengajaran gitu. Nah kayak begitu itu ya mereka terima gaji dan gaji itu sudah ada sejak awal. Jadi kriterianya itu sudah ada sejak awal gitu kan. Sampai mau ngajar ke sini kilo gajine gitu. Gelem orang kan begitu. Itu ada akad di awal. Kalau misalnya hitung-hitungan, wah saya ngajarnya 8 jam, ini mata pelajaran ini misalnya begitu kan ya. Kok segitu Pak? Itu misalnya kepada lembaganya gitu kan. Ini kalau swasta ya. Ya saya mampunya segitu, misal lembaga mampunya, ya sudah enggak apa-apa. Lah itu boleh-boleh saja, karena memang sifatnya pengajaran. Gak bisa dong kita katakan, wah nggak ikhlas. Seperti para dosen misalnya kan ya, dosen dengan ya. Dosen itu kan per mata kuliah ya. Saya bukan dosen ya, saya nggak ngerti ya. Kalau salah tolong nanti dikoreksi. Misalnya dosen itu per mata kuliah dapat berapa itu kan ya, dapat berapa. Terus secara umum gajinya dapat berapa. Dan misalnya ketika suatu saat akadnya itu 1 minggu sekian jam dapat berapa, ternyata di akhir bulan atau di awal bulan nggak terima gaji seperti itu, terus dia menanyakan ke TU-nya, yang staf TU-nya, administrasi, ini kok kurang ini, itu sah-sah saja, itu nggak bisa kita anggap itu nggak ikhlas, bukan itu kan, karena memang sejak awal akadnya itu pengajaran. Berbeda kalau dakwah itu kan ya. Kalau dakwah itu nggak bisa pakai tarif, ya kan? Kalau dakwah nggak bisa pakai tarif. Nah, para ustadz yang di era sekarang itu saya melihat kumpulan dari dua ini, ya pengajaran ya dakwah. Ya pengajaran dan dakwah. Jadi kalau ustadz, mohon maaf ya, mubaligh yang
kemana kesana kemari terkenal misalnya, dia pasang tarif, berarti dia menjadikan ceramahnya itu sebagai sifat pengajaran, sebagaimana dosen. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bolehkah seorang penceramah itu pasang tarif? Ya secara hukum boleh. Kalau dia sejak awal menjadikan ceramahnya itu sebagai profesi pengajaran, ya sah-sah saja, sebagaimana profesi dosen. Nggak usah dibully. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, kadang-kadang kita ini suka membuli yang sesuatu yang menurutnya nggak cocok. Padahal kalau kita teliti ya wajar kan begitu. Mereka beli kitab, mereka kemudian belajar khusus, kemudian bagaimana dia ceramahnya, dia susunin gitu. Nah itu kan butuh waktu, mengorbankan waktu, kadang juga tidak ketemu sama anak dan sebagainya. Nah kalau dia menjadikan itu sebagai pengajarnya sah-sah saja. Tapi ada ustadz yang kemudian menjadikan ceramah itu sebagai lahan dakwah. Biasanya ustadz yang ceramah lahan dakwah itu dia nggak pakai tarif, dan kalau dikasih pun nggak mau, gitu kan ya. Itu dakwah. Tapi ada ustadz, ini yang ketiga, ini menggabungkan ya dakwah ya pengajaran. Biasanya ustadz yang dakwah dan pengajaran ini memang niat dia itu ketika ceramah kemana-mana itu dalam rangka ingin menyebarkan ilmu Allah, ingin berdakwah. In ajriya illa 'alallah, mereka nggak pasang tarif. Ulah Allah saja. Tapi ketika dikasih mereka terima. Itu namanya pengajaran dan dakwah, saudaraku. Itu kalau saya klasifikasikan teman-teman saya, kolega saya, itu ada 3 itu modelnya. Ada pengajaran, ada dakwah, murni dakwah, ada yang murni pengajaran, ada yang gabungan atau irisan. Ada dakwah juga ada unsur pengajarannya. Sehingga awalnya dia nggak tarif itu kan ya. Tapi ketika dikasih ya terima. Seringkali saya Ibu, Pak, itu kalau yang ngundang ceramah saya itu perusahaan-perusahaan, itu mesti tanya itu, mesti tanya. Dan saya jujur saja ya, saya agak risih gitu ditanya-tanya kayak begitu tuh. Nah ini mungkin yang dengar nih, kalau ngundang saya nggak usah tanya kayak begitu, itu risih saya, jujur saja risih. Saya tanya, maaf Pak, berapa ya, saya harus bayar? Ya Allah, saya bilang, gak usah mikir itu, saya bilang. Anda mau seneng aja ngaji itu kan ya, itu saya sudah seneng luar biasa. Ya. Tetapi umpamanya dikasih, ya saya terima kan begitu. Ya memang harus begitu kan saudara, itu hadiah. Dan bagi orang-orang yang menghadiahkan kepada seorang guru, seorang ustadz, itu keberkahan luar biasa. Dan bagi seorang guru itu harus diterima hadiah itu. Karena apa? Ketika seorang santri, seorang murid mau memberi hadiah karena ilmu yang menurutnya itu manfaat kepada hidupnya, sehingga dia mau memberikan muqabalah, yaitu hadiah, itu berarti kan datang juga dari sebuah keikhlasan, dan itu keberkahan yang luar biasa. Imam Ahmad ketika diundang oleh Imam Syafi'i, ketika diundang oleh Imam Ahmad bin Hambali, muridnya itu kan, dia ngasih hadiah muridnya itu makanan yang berlimpah banyak, dihabisin semua sama Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai kaget tuh Imam Ahmad, loh kok habis Imam Syafi'i? Kata anak saya, katanya saya sudah bilang sama anak saya, ini Asy-Syafi'i ini guru saya ini orangnya juhud gitu kan. Ternyata dikasih makan habis semua. Apa kata Imam Syafi'i? Loh, ini yang ngasih karena Imam Ahmad terkenal wara'i, terkenal dekat sama Allah. Berarti sesuatu yang dikasih adalah sesuatu yang berkah. Ya saya habisin semua, saya kepingin mendapatkan keberkahan dari seorang Imam Ahmad bin Hambali yang muridnya sendiri. Jadi saudaraku, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Jadi jangan mencampur adukkan ya, kita yang murid terhadap guru, jangan mencampur adukkan. Ketika ada guru pasang tarif misalnya gitu kan ya, oh berarti guru ini melihatnya sebagai sebuah profesi ceramah, dan itu tidak salah begitu kan ya, tidak salah. Sebagaimana para dosen, sebagaimana para guru-guru yang jadi PNS, masuk PNS dosen suruh ngajar nggak mau itu kan, loh dia itu daftar kan, udah daftar pakai formulir dan lain sebagainya, sehingga di situ ada akad transaksi berapa gajinya, ya sah-sah saja kalau dia pasang tarif.
tarif itu saudaraku. Dan juga gak usah seudon sama ustadz-ustadz yang terkenal yang udah pasang tarif. Biarin kan, memang pilihan hidupnya seperti itu gitu kan. Dia jadikan sebagai sebuah ceramah itu sebagai sebuah pengajaran. Sah-sah saja. Nggak ada yang melarang kok. Secara syariat nggak ada itu kan. Dan ayat-ayat Allah yang bicara seperti ini kan sudah dalam lingkup ruang dakwahnya gitu kan. Ruang dakwah. Bisa jadi ustadz-ustadz yang pasang tarif itu bisa jadi ada yang nggak pakai tarif dia. Jadi kita husnudzon gitu. Dia pasang tarif mungkin yang undang ini orang-orang yang majelisnya itu banyak dan itu banyak duit misalnya gitu. Ya mungkin dia pasang tarif. Tapi bisa jadi saudaraku kepada majelis-majelis yang memang kampung bisa jadi nggak pasang tarif itu. Jadi kita husnudzon saja. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut setelah ini bagian kedua, ketiga dan kelima. Ada 5 ya. Wallahu. Demikian Mas Raga. Ya baik, terima kasih Ustaz atas pencerahannya untuk sesi yang pertama ini ya, Mitra Muslim. Nanti kita sambung di segmen berikutnya. Dan kembali lagi Mitra Muslim dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Junaidi Sahal. Dan di pagi hari ini kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami tentunya 0315624555 untuk penelpon dan WhatsApp 0855300938. Kita sapa penelpon pertama Ustaz ya yang sudah tersambung pagi ini. Hari, silakan. Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sodikun di Krian ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikun. Gini Ustaz. Yes. Ayat ini kan perintahnya kunu robbani. Apakah kunu robbani ini hanya khusus bagi orang pendakwah atau pengajar atau setiap manusia itu harus sebagai robbani? Karena manusia kan tidaklah mungkin mesti dia belajar dia juga mengajarkan. Jadi setiap pribadi manusia itu kan pasti begitu. Apalagi terhadap sebagai seorang tua, orang tua kan begitu. Dalam hal ini tadi Ustaz katakan ya, kalau misal ada Ustaz yang pasang tarif, ya ada yang tidak pasang tarif, tapi di layar orang Jawa itu nyemoni, ini nanti amplopnya berapa, kan gitu. Sehingga orang yang telah mengundang itu ini kok begini, kan mesti begitu. Apakah bisa dikatakan dalam berdakwah itu tadi paham. Dikatakan ikhlas? Apakah bisa dikatakan ikhlas kalau kita itu nggak pasang tarif tapi nyemoni? Iya, paham. Nyemoni ya istilahnya ya nyinggung ya. Memberi sinyal. Iya, nyinggung ya. Kan gitu. Itu kan sering kan ya. Sering. Di masyarakat kita itu. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya jawab ya. Yang pertama, ayat ini memang umum. Saya respect dengan pertanyaan Pak Sodikun. Yakunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Itu umum, sampai saja. Nah, cuman kan tadi di awal sudah saya katakan Pak Sodikun, guru ini bisa juga siapa saja Pak Sodikun. Guru ini bisa siapa saja kan. Orang tua itu bisa jadi guru bagi anak-anaknya. Suami bisa jadi guru bagi istrinya. Seorang ibu bisa jadi guru untuk anak-anaknya ketika berada di rumah kan begitu kan. Jadi guru ini memang bersifat umum. Karena itu kalau toh ayat ini surat Ali Imran ayat 79 ditarik bahwa ini umum, itu tetap berlaku semua. Seorang ayah harus menjadi ayah yang robbani gitu loh. Ayah yang mau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Ayah yang mau mengajarkan kebajikan kepada anak dan keluarganya kan begitu kan. Dan sekaligus mau belajar gitu loh. Jangan nyuruh anaknya ngaji Quran tapi dia sendiri ketika pas waktu ngaji, ya Allah, makhrajil hurufnya nggak pas gitu kan ya. Berarti kan dia
wa bima kuntum tadrusunya nggak jalan. Jadi umum ini Pak. Tetapi saya kaitkan karena kebetulan ini hari guru ya. Jadi saya tarik ke situ lebih spesifik gitu loh Pak. Lebih kita khususkan kepada guru-guru yang memang secara profesi dia memang guru gitu loh. Atau secara anggapan masyarakat di tengah-tengah masyarakat dia memang guru gitu kan ya. Ya kan di masyarakat seorang ayah nggak bisa disebut guru ya ayah dari anaknya ya ayah gitu kan ya. Tapi ketika ada ustadz gitu kan ya, dan ustadz itu kan juga ayah juga kan, biasanya lebih disebut kepada ustadznya ketimbang kepada ayahnya, karena memang masyarakat melihat oh ini ustadz memang sering ceramah, oh ini guru karena guru di SD ini atau guru di SMP ini. Jadi saya lebih bicara kepada aspek guru yang diungkap oleh masyarakat atau diakui oleh masyarakat. Bukan berarti kemudian ayat tidak berlaku kepada yang lain. Berlaku kepada yang lain karena ini juga bersifat umum. Satu, itu yang ingin saya jawab. Yang kedua, tidak apa-apa dipotong Mas Raga kalau memang ada yang nelfon. Yang kedua itu kan. Yang kedua apa? Ya memang begitu itu Pak Sodikun. Cuman gini loh Pak Sodikun, kita tetap harus husnuzon kepada siapapun ya. Mengedepankan husnudzon, berprasangka baik kepada kaum mukminin itu jauh lebih baik daripada kita selalu suudzon itu kan ya. Memang ya, saya ada penelpon ini. Oh ya oke silakan. Kita sapa dulu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Majid. Matur nuwun Ustaz Raga Satria. Matur nuwun Ustaz Muhammad Junaidi saha MAG atau nuwun pendengar semua. Begini Ustaz menawi dalam ngaten bahwa sebenarnya manusia itu di rumah juga guru dan rumah itu juga sebagai madrasah. Itu pendapat Hajar Dewantara. Menawi kalau saya Haji Maimun Zubair beda lagi ya. Guru itu mendidik dan mengajar, kadang-kadang melelahkan. Murid-murid itu menjaga keadaan, tapi kita diuji kesabarannya. Tapi di antara satu murid saya supaya kita tarik tangan kita ke surga Ustaz. Jadul, kakak satu ngajar ngaji, dan dapat bayaran Ustaz, tidak menentukan. Tapi dibawakan pisang, dibawakan minyak gas, yang ngaji itu bawa oncar Ustaz. Insyaallah ya. Bawa oncar itu sering diberi minyak gas Ustaz. Dan tidak dengan tarif. Ada bawakan gula merah, ada bawakan tela, ada bawakan tela kaspe, tela rambak, itu dan sebagainya Ustaz. Malah saja keroda-roda Ustaz. Baca pun itu pendapat Mbak Mujuber melelahkan, tapi tangan di antara mereka yang boleh bawa kita ke surga. Amal jariah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Ya. Yang untuk Pak Sodikun tadi apa masih ada yang Iya saya Pak Sodikun dulu ya Pak Sodikun dulu. Ya. Jadi memang Pak Sodikun kita ada kedepankan husnuzon ya. Memang sering juga saya dengar tuh orang-orang ceramah itu ya mesti nyinggung-nyinggung gitu loh. Memang beliau bisa jadi niatnya adalah dakwah dan pengajaran ya. Dan dia nggak pasang tarif di awal, tapi nyinggung-nyinggung ya meskipun aku gak ngomong tarif ya, tolong amplope rodok tebel gitu ya, niki rodok adok. Itu kan nyinggung-nyinggung kayak begitu itu ya mohon maaf kalau saya pribadi itu tak elok itu kan. Tetapi kita tak boleh suudzon kepada kepada person ya. Tapi kalau secara keseluruhan itu sebenarnya tak elok lah gitu. Karena intinya kalau memang udah niatnya berdakwah gitu kan ya sudah, kan niatnya dakwah dari awal ya sudah. Dikasih ya terima, enggak ya enggak usah Rasulullah gitu kan. Atau di tengah ceramah juga enggak usah nyinggung-nyinggung gitu kan ya. Supaya dikasihnya lebih atau enggak itu kan. Wallahu a'lam. Dan terkait dengan Ibu siapa tadi, Ibu Majid ya? Ibu Majid ya. Ibu Majid ya. Ya begitulah guru itu Bunda. Jadi Masya Allah guru itu mulia banget itu kan. Mulia banget guru itu kan. Makanya apalagi guru di desa-desa ya, itu ikhlasnya Masya Allah, minal mukhlisin. Kita yang di kota ini jauh lah. Mereka hidupnya pas-pasan tetapi mereka tetap ngajar itu. Saya dengar berita sampai jauh tuh ngajarnya itu.
berjalan sampai berkilo-kilo hanya untuk ngajar beberapa anak di sebuah kampung yang agak jauh itu kan. Ya dapatnya misalnya dapat tanaman-tanaman itu, panen-panen itu. Ketika ada panen pisang dikasih pisang gitu kan. Ditambah ada beras dan sebagainya. Masya Allah, mereka sudah sangat bersyukur kayak begitu tuh kan ya. Ini satu sisi ya, bahwa guru ini sungguh sangat mulia. Tapi sisi yang lain, kalau kita sudah tahu kayak begitu, mbok yo paham gitu loh maksud saya. Siapa yang paham Pak Ustadz? Satu, pemerintah, paham. Ada guru-guru yang nggak perlu tanda jasa. Tapi kalau bisa kita ngerti. Mereka nggak minta tanda jasa. Tapi kita ngerti bagaimana, mestinya kita ngerti bagaimana kita memberikan kesejahteraan kepada kehidupan para guru, begitu loh. Kadang-kadang mohon maaf Pak Sodikun, Bu Majid, kan ya. Kita ini sering banget nih ngeritik ustadz-ustadz. Wah, ustadz ini pasang tarif. Oh, ustadz ini minta amplop ini. Ya, itu soal ustadz itu minta amplop, soal ustadz itu kemudian pasang tarif, soal ustadz itu minta duit dan sebagainya ketika berceramah dan berdakwah misalnya, itu urusan ustadz sama Allah lah. Mupanya itu buruk, itu urusan ustadz sama Allah. Tapi urusan kita ini kepada guru ini gimana gitu loh. Seharusnya ustadz nggak perlu minta apa gitu. Kita nih para santri itu sudah ngumpulin gitu. Kayak tadi itu orang-orang desa itu kan luar biasa cerdas menurut saya itu orang-orang desa, orang-orang kampung. Nih ada guru TPK, ada guru TPK. Dia ada panen apa yang disisihkan. Itu saya ingat tuh di negeri saya ya, masih ingat negeri saya Syampang Madura itu kan ya. Itu Masya Allah, itu saya tahu banget gitu kan. Jadi kalau misalnya pas panen padi ya Mas Raga ya, itu mesti disisihkan. Ini untuk guru ini ya, untuk guru ini kan ya, untuk gurunya anakku. Itu bisa disisihkan gitu kan. Itu yang saya maksud, kita ini harus kedua belah pihak itu harus sama-sama paham gitu loh. Maka insya Allah guru sejahtera kalau podo dipahamin gitu kan. Saya ngundang ya harus paham, saya diundang ya harus paham keikhlasan, jadi sama-sama ikhlas. Yang ngundang juga harus ikhlas. Ikhlas apa? Memberi kepada guru, kan begitu. Yang diundang pun harus ikhlas, berapapun diberi, nggak diberi juga ada masalah. Kalau memang sejak niat awalnya itu adalah berdakwah. Kurang lebih begitu, Mas Raga, Bu Majid dan Pak Sodikun serta mitra Muslim. Hafizahumullah. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Ya, telepon berikutnya Ustaz ya. Silakan. Assalamualaikum. Oke, sayang sekali terputus mitra Muslim. Di WhatsApp ini sudah banyak sekali beberapa mitra Muslim di sini Ustaz yang bergabung bersama kami. Saya ucapkan terima kasih. Ada beberapa juga mitra Muslim yang meminta kajiannya. Di sini sudah saya kirimkan ya. Ini ada Pak Supriyanto menanyakan Ustaz, dari awal yang dijelaskan adalah pengajaran dan dakwah Ustaz tadi. Padahal ada pendidikan atau tarbiyah gitu ya yang tidak kalah pentingnya. Mohon dijelaskan Ustaz. Iya. Jadi Pak Supriyanto, itu analisa saya terkait dengan bagaimana keikhlasan berkaitan dengan upah yang diterima, gitu loh. Jadi saya bagi antara pengajaran dan dakwah. Ya sudah pasti pengajaran dan dakwah itu bagian tak terlepas dari tarbiyah, gitu loh. Jadi tarbiyah itu pendidikan. Jadi di dalam pendidikan itu ada unsur dakwahnya, di dalam pendidikan itu ada unsur pengajarannya. Ketika misalnya, jadi saya kaitkan dengan aspek itu tadi, upah gitu loh Pak. Bukan kaitan dengan sistem atau kaitan dengan manhaj. Kalau itu saya tidak masuk ke situ gitu loh. Nanti kalau mau masuk ke situ nanti lebih dalam lagi. Next nanti kita akan bahas tentang perbedaan muallim, murabbi kan begitu kan ya. Itu saya nggak masuk ke situnya. Saya masuk kepada yaitu tadi aspek keikhlasan yang dikaitkan dengan masalah ajar. Ajar itu apa? Upah ya kan ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu yang saya kaitkan ke situ. Itu saya ingin ngasih tahu kepada kolega saya. Niatnya kita itu apa? Kalau niatnya dakwah, itu udah dakwah lah sebagaimana para rasul itu kan juga berdakwah. Kalau niatnya kita ingin ngajar itu identik dengan lembaga pendidikan. Ngajar itu identik dengan yayasan. Ngajar itu identik dengan akad transaksi
berapa upah yang harus diterima ketika kita ngajar, per jam, per minggu, per bulan, kan begitu tuh. Itu yang saya maksud. Kalau dakwah kan nggak ada istilah akad-akad kayak begitu tuh. Wallahu a'lam. Baik, penelpon terakhir ini Ustaz ya, kita sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak atau Ibu siapa ini? Dari Kak Zul. Bapak, ya? Azul. Bapak Zul. Oke, silakan Pak Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras Pak ya, Zul ya? suaranya Pak ya. Ya, yang saya pertanyakan sini, jalannya pengabdian sama kita, maksudnya guru ya, ingatnya pengabdian atau yang didahulukan pengabdian atau honornya itu gimana? Maksudnya gini, sekarang kan kebanyakan honor yang didahulukan dengan pengabdiannya sekarang, pada zaman sekarang kita sama-sama gimana? Ya, ya. Ya, paham. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zul. Silakan. Ini saya jawab apa? Ini sesi pertama, kedua, ketiga ini ya? Ini langsung jadi 2 sesi saja ini Ustaz. Oh, 2 sesi. Berarti ini nanti dua kali pertemuan berarti ini ya? Karena masih ada 4 lagi. Boleh Ustaz. Oke. Boleh. Nggak apa-apa ya? Ya. Baik. Jadi Pak Zul, ini Pak Zul tadi ya? Pak Zul. Pak Zul, betul. Ya, memang ya mohon maaf Pak Zul. Sekali lagi saya akan ngomong terus terang saja bahwa pertama ya, kasihan tuh guru-guru kita. Kalau mohon maaf ya, kadang-kadang gini nih. Guru-guru kita itu yang ya Allah gaji TPK misalnya gitu kan ya. Taruh kata sebulan 500.000 misalnya gitu. Sebulan 500.000 misalnya gitu kan. Kebanyakan itu Ustaz. Oh, ada yang lebih kurang dari situ ya? Ada. Masya Allah. 150 ada. Ya Allah, sebulan misalnya 150 misalnya. Terus kita ini kadang-kadang dicekokin gini. Atau gurunya yang sudah pengabdian saja itu kan. Kenapa kok omongannya nggak ke lembaganya saja? Ayo lembaga ngabdi sama guru. Begitu tuh maksud saya. Jangan gurunya yang tuntut, ayo ngabdi kepada anak-anak. Lembaganya juga harus tuntut. Ayo ngabdi kepada anak-anak melalui guru-guru itu. Apa ini guru-guru itu? Begitu loh. Saya mohon maaf ya. Saya berharap ya, siapapun pemimpin gubernur kita kan Bu Khofifah ini kan Jawa Timur. Saya berharap ini ada APBD yang khusus misalnya untuk para guru-guru kayak begitu. Jadi kita berpikirnya itu bagaimana mensejahterakan guru misalnya. Bagaimana kita berpikir guru itu sejahtera begitu kan ya. Jangan berpikir dan nuntut gurunya itu yang harus ayo ngabdi. Tapi awake dhewe gak tahu ngabdi sama guru. Aneh ini menurut saya. Itu yang tadi saya bilang ke Pak Sodikun tuh kan ya. Antara yang ngundang sama yang diundang itu harus match gitu loh. Harus istilahnya arek nom Mas Raga harus chemistry ngono loh. Ya, bener ya Mas Raga? Iya. Chemistry. Yang ngundang sama dunia itu harus chemistry, itu ngerti gitu loh. Saiki misalnya ya Masya Allah udah jauh gitu kan ya. Ini cerita saja, saya bukan curhat, cerita saja misalnya. Iya. Udah jauh, saya pada waktu masih naik motor, hujan deras gitu kan ya. Udah jauh dan lain sebagainya gitu kan ya. Saya sebenarnya bukan masalah apa yang istilahnya Pak Sodikun tadi amplop, bagi saya itu enggak lah itu kan ya. Tapi masalahnya itu nanti diguyani isinya ya Ustadz, bukan juga begitu gitu kan. Bukan. Tapi masih saya itu apa ya, kalau istilah pesantren itu khidmah sama gurunya itu yang paling penting. Istilah pesantren Mas Raga, kan saya dari pesantren. Khidmahnya itu loh, ngajeni itu loh yang paling penting. Jadi tapi itu ujian saya juga ya. Sudah hujan deras Mas Raga, hujan deras jauh gitu kan, di pelosok, artinya di pinggiran kota itu kan ya. Udah nyarinya susah gitu kan, hujan deras. Teko kok kon longgo ya ora sebentar Pak Ustadz gitu kan, sebentar saya ngadeg gitu, astagfirullah wis kesel dan sebagainya, ngombe ya
Ini hujan-hujan ngono mbok sing anget-anget ngono. Ngono ya gak nawarin gitu kan. Saya sampai minta itu. Karena saya haus. Itu. Ngapunten Pak, ada yang anget-anget, saya bilang gitu. Aku udah sadar. Oh ya maaf Pak Ustadz, maaf. Loh, maksud saya begini. Mbok ngerti gitu. Jangan hanya yang dibully itu ustadznya gitu loh. Ustadz iki njaluk, ustadz iki narip. Sampeyan iku sing ngundang ku ya harus paham gitu kan. Paham ini suasana dingin, ustadz iki kehujanan, teles kabeh, teles Mas. Meskipun saya pakai jas hujan kan saya ono sing ngerembes. Lha sekadem ngongkon mau ceramah. Memang orang itu datang pada waktu itu, orang kampung kan datang semangat ngaji. Saya itu sudah hilang, capek saya sudah hilang, delok semangat uangku wis hilang saya. Tapi ketika ngelihat tuan rumah kayak begitu tuh saya jadi mikir, ya Allah, ini nggak membuat saya berkualitas keikhlasan saya. Makanya saya sampai bilang sama teman saya, ayolah, sampean itu ikhlas, ustadz itu sudah ikhlas, buat tambah berkualitas ikhlasnya. Saya bilang begitu. Caranya apa? Udahlah khidmah sama ustadz itu. Khidmah, misalnya jas hujannya, Pak Ustadz saya bawa, saya juga bingung pada waktu jas hujan mau saya taruh di mana, motor juga saya mau parkir di mana. Aduh ya Allah, gimana repot banget pada waktu itu. Sudah hujan, bagaimana? Tapi nggak ada khidmah ya, nggak ada ketawaduan, nggak ada adab dari yang undang ya, jadi repot begitu kan. Saya nggak butuh apa. Mereka harus ngasih berapa, saya tahu lah bagaimana kondisi yang undang. Tapi yang terpenting itu penghormatan kepada seorang guru. Itu yang harus kita kedepankan. Makanya negeri-negeri berkembang besar itu, Mas Raga, itu kan gaji guru gede-gede itu. Gaji guru gede-gede. Kita berharap lah pemimpin-pemimpin tadi lebih mengutamakan Pak Guru. Dan saya mendengar katanya APBN untuk pendidikan itu jauh lebih besar daripada alokasinya ya, daripada kementerian-kementerian yang lain. Nah mudah-mudahan lah bisa tersalurkan dengan baik, lebih-lebih di masa pandemi kayak begini. Saya pikir itu dulu ya, nanti kita akan coba lanjut lagi Pak Mas Raga di sesi berikutnya. Dan saya titip nih kepada para teman-teman mitra muslim ya, di antara salah satu menghormati para guru. Nih penting nih, ayo bantu guru dalam berdakwah, Kalau guru itu dakwah itu kan pakai mulut nih. Dan sekarang ini lebih hebat nih, dakwah ini lebih bisa terserap ke masyarakat luas itu pakai media gitu loh. Dan yang paling efektif sekarang ini ya ada media TV dan media radio. Nah kebetulan nih radio kita nih, radio yang saya alhamdulillah mengabdi di radio ini sudah 6 tahun nih Mas Raga ya. Alhamdulillah ini berkembang terus. Nah ini butuh partisipasi Anda untuk investasi akhirat. Kebetulan masih butuh pemancar, masih buka lagi radio nanti di Tuban untuk cabang di sana, radio Suara Muslim yang ada di Tuban. Ini butuh uluran dana dari Anda semua. Ayo Anda bolehlah misalnya tidak senang dengan ustadz-ustadz yang pasang tarif. Tapi ayo jangan tinggalkan guru-guru Anda, atau jangan tinggalkan ustadz-ustadz yang benar-benar tulus mengembangkan Islam, lebih-lebih lewat radio kita, Radio Suara Muslim Surabaya. Mumpung ada kesempatan investasi akhirat, bergabunglah Anda semua untuk berpartisipasi dengan mengeluarkan infak dan sedekah Anda. Karena apa? Itu amal jariah yang luar biasa, nggak akan pernah putus. Sampai Anda nggak ada pun di dunia, itu terus mengalir, ngirim terus. Selama masih siaran tuh radio itu, maka pahalanya terus mengalir. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf, saya kembalikan kepada Mas Raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.